Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, anak-anaknya ibu nih banyak banget kayaknya nih. Baru mulai ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena saat ini masih pandemi ya. Jadi kita mulai sedikit-sedikit. Suaranya kedengeran nggak ya? Coba suaranya kedengeran nggak sampai sana? Cek, cek. Kedengeran nggak suaranya? Coba di komentarnya dikasih tahu ibunya kedengeran apa enggak. Oh, kedengeran ya. Oke. Iya. Uh, Makasih buat anak-anak yang udah mau bergabung. Jadi ini memang khususnya untuk kelas 9 ya. Untuk kelas 9 yang akan bersiap menghadapi PPDB nanti di sekitar harusnya bulan Maret, April, Mei itu sudah mulai banyak yang harus dipersiapkan gitu ya. Tapi karena ini pandemi, jadi kita melalui online aja dulu untuk minimal supaya kalian tahu lah. Nah, untuk masuk ke SMA itu, SMA, SMK atau MA itu jalurnya itu kan banyak sekali. Nah, salah satunya ada yang melalui jalur rapot, ada yang melalui jalur prestasi yang lain juga gitu ya. Terus ada juga yang melalui jalur kayak KIP gitu-gitu atau melalui zonasi. Memang tahun kemarin itu yang paling banyak adalah zonasi sekitar 50% ya. Nah, untuk malam ini tapi ibu mau untuk kedepannya jadi kita mau buat berseri gitu, jadi nggak cuma sekali aja tapi nanti kecil banget. Segini cukup. Ada penyusup juga ternyata. Ya nggak apa-apa. Untuk semuanya ya, jadi kedepannya HP rusak yang bener. Coba lancar nggak ya? Aman nggak nih? Ya, jadi kedepannya nanti ibu akan buatkan tidak hanya satu kali live on di Instagram ini ya. Jadi mungkin nanti akan beberapa kali karena yang kita tahu juga kita kan memang ada banyak cabang gitu istilahnya. Entah itu nanti kalian mau melalui ke SMA, SMK atau ke MA. Nah, itu juga kan banyak cabang. Terus nanti ada yang mau barangkali kalian mau daftarnya melalui jalur rapot atau melalui jalur prestasi yang lain atau melalui jalur KIP atau domisili gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini ibu mau buka yang melalui jalur rapot dulu. Nah, kebetulan kita sudah terhubung nih. Ibu mau nambahinnya gimana ya caranya? Oh iya, BTW ini ibu sebenarnya pertama kali melakukan live di Instagram. Jadi memang kalau misalnya agak gimana, mohon maaf ya. Undang salah satu alumni kita dari SMP 2 Pleret yang masuk ke SMA Negeri 1 Cirebon. Kak Putri, halo, assalamualaikum Kak Putri. Halo, jelas nggak Bu? Jelas. Yang lain kedengeran kan? Ya, semoga kedengeran ya. Kalau misalnya nggak kedengeran, chat di komentar aja.
Oke, Kak Putri, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Ini pertama nge-live apa enggak nih, Kak? Alhamdulillah enggak, Bu. Oh enggak, jadi udah pernah ya. Kalau Ibu pertama kali nge-live nih sama Putri berarti. Apalagi tonton sama anak-anak yang lain. Semuanya buat kalian ini. Kalau enggak, Ibu nggak akan nongol ke depan kamera kayak gini sih. Ya, BTW, Kak Putri, sekarang kegiatannya apa aja nih, Kak? Katanya udah di SMA 1 ya? Iya, Bu, alhamdulillah. Jadi kegiatannya Alhamdulillah. sekolah daring gitu sampai jam 3 gitu, Bu. Hmm. Sampai jam 3 dari pagi apa dari jam berapa? Dari jam 8, Bu. Dari jam Jam 8. 8 ya mulainya. Itu berarti kalau sekarang kan lagi PJJ ya, online semua melalui apa? Kalau buat di SMA Negeri 1 daring itu pakai Zoom. Jadi setiap guru tuh ngajarnya pakai Zoom, terus neranginnya juga pakai Zoom, Bu. Jadi jarang pakai Google Classroom gitu. Jadi pakai Zoom semua Hmm. sama semansa gitu. Mm-mm. Iya, Apa udah kabar? banyak yang pakai. Alhamdulillah, baik-baik. Iya, karena kita ini ya, udah lama nggak ketemu juga. Jadi Kak Putri ini, untuk yang belum kenal anak-anak, Kak Putri ini alumni SMP Negeri 2 Pleret yang lulus tahun kemarin. Angkatan Corona ya Kak Putri ya? Bu. Iya, jadi berkesan banget lah insya Allah ya. Angkatan Corona. Tadinya pengen ada perpisahan, tapi akhirnya enggak. Tapi alhamdulillah aja lah bisa pada lulus ya. Ya. Nah, terus untuk informasi juga, jadi Kak Putri ini sekarang sudah di SMA Negeri 1 Cirebon. Yang mana itu memang tujuan dari awalnya ya Kak Putri ya? Apa sebenarnya ada pilihan lain dulu? Kalau untuk pilihan sebenarnya Putri dari dulu emang tujuannya ke SMA 1 gitu, Hmm. Bu. Kayak Putri coba gitu kan pakai nilai UN, cuman keburu kalau 2020 nggak pakai UN, jadi pakai rapot. Iya, itu perubahan yang lumayan juga sih ya. Jadi agak kaget ya Put ya dulu. Banget, Bu. Apalagi kan Putri kira yang lain tuh gede-gede gitu nilainya. Banyak sih saingan Putri. Dari SMP 2 Plaretnya sendiri. Ya enggak, kalau dari 2 pleret cuman 1 orang. Oh, dari putrinya aja ya. Berarti memang teman-teman nggak ada yang daftar ke SMA 1 lagi ya tahun kemarin Eh, tuh. Kalau pakai rapot cuman Putri, kalau apa namanya? Kalau zonasi ada satu lagi, Bu, dari 9A dari zona. Oh, masuk berarti. Oh iya, dia masuk. Alhamdulillah. Itu tuh siapa namanya? Sidik dari 9A dulu. Sidik. Iya. Sidik 9A ya. Itu pakai jalur zonasi ya. Nah, ini kapan-kapan Ibu mungkin akan panggil juga nih si Sidik ini yang melalui tolnya jalur zonasi, jalur KIP gitu ya. Atau jalur prestasi yang lainnya itu nanti Ibu panggilin satu-satu. Mau nggak mau pokoknya ya. Nah, eh, kalau berarti kan sekarang di SMA 1 nih termasuknya dulu Kak Putri pakainya rapot. Nah, tadi juga sempat Ibu tanya ke anak-anak yang lain kelas 9, kelas 8 gitu. Ada yang mau ditanyain enggak gitu. Jadi silahkan nitip. Nah, salah satunya ada pertanyaan yang Bu, kalau misalnya anak-anak yang berani ke SMA 1, SMA 2, SMA 6, itu tuh kira-kira nilai rapatnya berapa ya gitu katanya. Nah, mungkin bisa cerita nih Kak Putri waktu awal ngelihat dari nilai rapotnya aja minimal. Kalau yang Ibu tahu kan memang nilai rapotnya Kak Putri itu kalau nggak salah ya, katanya infonya itu paling tinggi nih di se-SMP. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Iya, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Eh, alhamdulillah. aduh jadi malu. Iya, keren loh tapi keren. Ya, nah itu nilainya rata-rata berapa Put waktu tahun kemarin tuh berarti?
Waktu tahun kemarin itu dari semester 1 sampai semester 5 itu kan yang diambil itu nilai pengetahuan tuh Bu ya. Jadi nilai rapot itu Mm-mm. Putri 89,98 gitu Bu. Itu untuk pengetahuan. Nah, kalau untuk di SKHUN-nya sendiri itu Putri 87,58 sekitar 88 gitu Bu. Jadi sebenarnya yang dipakai itu kalau pakai jalur rapot dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Hmm, itu yang untuk pengetahuannya ya berarti. Pengetahuan. Hmm, jadi dari rapot mah dari pengetahuan, terus yang paling tinggi itu Kak Putri itu semester limanya ya berarti 89,98 ya. Apa total semuanya? Gimana? Total keseluruhan dari semester 1 semester 5 Bu? Atau gimana? Iya, ini yang tadi 89,98 tuh. Itu Oh, berarti semuanya ya, semua mapel. di semua mapel. Kalau untuk 4 mapel, Mm-mm. kan IPA, terus matematika, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia itu rata-ratanya 91,50. Tapi kalau misalkan dijumlah sama Hmm. itu nilainya 89,98. Tapi yang dipakai Belum. ya. Tapi ya Yang dipakai yang semuanya ya. buat teman-teman semangat, 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 semangat. Iya dong, harus semangat ya. Karena masih ada waktu semester terakhir berarti untuk yang kelas 9. Terus kalau yang semester kelas 8 sama kelas 7 kan masih panjang gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk menambah pundi-pundi nilai. Iya. Gitu ya. Jadi terjawab nih ya untuk minimal minimal untuk tahun kemarin bukan minimal. Jadi nilai paling tinggi untuk SMP 2 Pleret itu nilai rapotnya 89,98 dan itu masuk ke SMA 1 Cirebon. Nah, silahkan adik-adiknya nanti dievaluasi lagi, dilihat semua nilainya berapa. Terus untuk mencapai nilai yang sama, minimal sama ya, sama dengan Kak Putri, itu minimal harus nambah berapa banyak lagi. Nah gitu ya cara ngitungnya. Jadi kita harus mulai berhitung nih dari sekarang. Karena kalau misalnya memang mau pakai jalur rapor, ya itu yang harus dilakukan. Nah, Kak Putri, waktu pas awal itu kan Kak Putri bilang tadi memang pengen ke SMA 1 Cirebon. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin Kak Putri pengen gitu tuh ke SMA 1 gitu? Ya, jadi Jin Putri itu masuk SMA 1 itu karena di SMA 1 itu SNMPTN-nya itu bagus. Kan kayak banyak gitu Mm-mm. pakai jalur SNMPTN juga yang masuk ke universitas tinggi gitu. Dan jadi tuh Putri tuh pengen masuk ke situ. Terus dari dulu juga karena emang dasarnya tuh ya tuh kayak kedorong aja gitu Bu ke situ gitu. Niatnya tuh banyak sekolah lain yang bagus gitu Bu. Cuman Putri tertujunya tuh satu tujuan gitu ke SMA 1 gitu Bu. Berarti. Iya, iya jadi memang eh, yang ibu dapat informasinya juga memang banyak yang dari SMA 1 masuk ke universitas. Iya. Dan tapi memang untuk mempertahankan nilainya itu benar-benar harus siap-siap Iya, ya Putri ya. siap Bu. Nah sekarang berarti selain belajar di SMA 1 kegiatannya apa lagi tuh? Ikut Kalau apa kan gitu? eh, Putri di SMA 1 itu ikut OSIS MPK juga dan alhamdulillah masuk sama kayak waktu SMP ikut organisasi gitu Bu. Soalnya kalau Iya, jenuh gitu kan pastinya masa iya iya. kejar terus gitu kan pasti kayak bosen Mm-mm. gitu terus kayak cari kegiatan lain gitu biar kayak refreshing gitu otak gitu Bu. Kan pasti zaman sekarang kan kayak gitu kan. Mm-mm. Iya benar-benar, benar-benar. Jadi buat informasi juga beberapa tahun yang lalu berarti 2 tahun atau 3 tahun
3 tahun yang lalu ya, Kak Putri itu adalah salah satu eh, ketua OSIS di SMP 2 Pleret gitu ya. Jadi buat yang lainnya nih, ini motivasi juga. Ayo dong adik-adik, masa banyak yang nggak ngapa-ngapain cuma belajar aja gitu ya. Jadi harus mau nambah juga. Nah, Ibu juga tadi lihat di Instagramnya Putri, ternyata Putri juga jadi apa? Robani apa? Duta Duta pelajar. Robani ya? Ya, Duta duta pelajar pelajar. Robani. Iya. Nah, dulu waktu pas di SMP 2 Pleret kasih tahu dong, karena Ibu juga kan baru masuk juga nih di SMP 2. Ibu mau tahu Kak Putri itu dulu prestasinya apa aja sih kok bisa sampai apa ya, cemerlang lah istilahnya ya, jadi duta gitu kan. Em, jadi sebenarnya itu pas zaman SMP itu Putri ya kayak masih biasa gitu lah Bu, standar kayak murid-murid yang lain gitu. Jadi Putri bakat Putri itu di public speakingnya gitu Bu. Jadi Putri dalam itu terus ya coba waktu kan ada apa namanya pembukaan duta pelajar gitu. Nah Putri tuh di situ iseng-iseng gitu Bu. Jadi kayak ikut audisinya gitu. Terus pas gak alhamdulillahnya itu lolos. Jadi ya alhamdulillah gitu kan Bu. Hebat, hebat, hebat. Tapi minimal punya kepercayaan diri untuk daftar itu udah luar biasa loh, Put, bener. Karena kan belum tentu anak-anak yang sebenarnya punya kemampuan, tapi mereka eh, mau daftar, minimal mau aja tuh udah susah banget gitu. Iya, Ya, kalau zaman sekarang itu kan kebanyakan kayak insecure gitu loh, Bu. Jadi iya ya benar. pernah insecure gitu. Cuman ya mikir lagi gitu, buat apa sih saya insecure gitu? Kan kita juga pasti punya bakat gitu setiap orang. Pasti punya apa namanya kayak ya pengalaman sendiri yang bisa kalian apa namanya gali gitu kan Bu. Jadi kayak misalkan ya apa sih pasti ya emang Bu setiap orang juga pasti insecure gitu ya Allah. Tapi Iya. uh, syukur aja apa yang kalian punya. Terus kalau misalkan kalian punya bakat, jangan dipendem gitu. Kayak misalkan ya diapresi apa namanya dikeluarin gitu. Jadi ya itu juga apa namanya penting gitu Bu buat kedepannya gitu loh Bu. Benar. Iya. Oh ya, nih Kak, balik lagi ya. Tadi tuh ada yang nanya juga sebelumnya nitip pertanyaan. Kak Putri kan katanya nilainya tinggi-tinggi nih, kita udah tahu. Nah, cara belajarnya Kak Putri sendiri waktu pas belajar di SMP atau SMA sekarang pun juga gimana caranya ngatur jadwal, minimal ngatur jadwal. Terus sama cara belajarnya biar masuk ke otak katanya gimana. Iya. Ini pendapat Putri ya Bu. Kalau misalkan Iya, iya. kan caranya beda-beda ya. Jadi kan kalau Putri itu ikut eskul paskibra juga, eskul paskibra sama ikut OSIS. Nah, itu kan pastinya susah banget gitu Bu buat kayak ngebagi waktu. Jadi itu waktu SMP belajar Putri itu abis kayak misalkan abis sholat Isya nih Bu, abis sholat Isya Putri baca nih kayak misalkan gitu kayak ngerangkum. Nah itu kan ngerangkum kan kita ngebaca, otomatis kita ngebaca. Pasti kita juga bisa lah kayak misalkan minimal sedikit ke masuk otak gitu. Nah kalau misalkan untuk belajar rutin, ya Bu ya, di belajar rutin itu Putri jarang nih. Putri jarang banget kayak misalkan setiap hari tuh belajar. Enggak, jadi kayak uh, misalkan hari ini Putri belajar, terus Putri besoknya nih kayak misalkan ada waktu sedikit, kayak misalkan ya buat baca novel atau baca-baca apa hobi kalian gitu. Kayak misalkan uh, Putri nih kan kalau misalkan itu baca novel atau enggak yang lain gitu. Nah setelah itu kadang habis sholat subuh, kadang kalau misalkan habis sholat subuh kan itu kan fresh banget gitu Bu. Jadi kalau misalkan untuk tipsnya, kalau kata saya mending kayak misalkan sering-sering nulis, sering-sering rangkum karena itu juga bakal kayak ngebaca gitu pastinya. Kalau itu sih tips dari Putri sih. Namanya Iya, bisa. benar-benar. Nah, iya. Tadi berarti tipsnya dari Kak Putri itu habis Isya ya biasanya ngerangkum.
Iya, Jadi ngerangkum. minimal ketika merangkum itu sambil baca, terus kita nulis lagi. Memang itu ada dua aktivitas yang akhirnya bisa eh, apa ya, bisa memasukkan informasi ke otak kita. Itu kalau misalnya kalian rutin, sebenarnya nggak usah lama-lama, nggak usah sampai berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Ya sebisanya kalian aja. Kalau bisanya memang hanya setengah jam, ya udah lakukan setengah jam. Atau misalnya belum sama sekali nih, belum pernah melakukan hal itu sama sekali, terus pengen baru mau belajar, berarti kalian harus mau coba untuk minimal ya mulai dulu, gitu. Mulai kebiasaan itu, misalnya ya kalau misalnya bisa 10 menit gitu ya, nanti besoknya lagi ditambah 15 menit gitu. Kalau Kak Putri biasanya berapa lama Kak? Sampai 1 jam, 2 jam? Eh, kalau buat Putri sendiri kadang ya cuma 1 jam gitu. Terus kayak misalkan kalau bener-bener ngerangkumnya banyak, paling-paling satu jam setengah itu pun kayak sambil ngedengerin musik gitu Bu. Jadi kayak misalkan ya di bawah santai, belajar tuh bukan tekanan gitu tuh Bu. Jadi ya di bawah santai gitu. Hasilnya kan kita ya udah yang dulu gitu. Mau lolos apa enggaknya gitu sih. Iya, sip, sip. Benar itu juga, itu yang Ibu lakuin sejak dulu juga sih. Jadi kalau misalnya kalian belum, ayo mulai dari sekarang. Nggak ada yang ketinggalan. Eh, Gimana caranya kita mulai aja dulu. Asalkan sesuatu yang baik ya. Kalau mulai ini yang nggak baik jangan deh. Gitu. Nah, terus ada lagi pertanyaan. Ini pertanyaannya bagus juga sih. Gimana caranya ngebangun semangat? Hah? Ngebangun semangat ke diri kita sendiri katanya. Caranya ngebangun semangat ke diri kita supaya bisa Hmm. kita inginkan gitu. Caranya gimana Kak Putri? Kalau misalkan caranya Putri, kayak Putri tuh Hmm. punya buku dream gitu, kayak impian gitu Bu. Itu kayak buat Hmm. itu nulis-nulis kayak gitu. Nah, terus jujur ya Ya, masuk SMA 1 itu kan Putri tuh tempel tuh Bu logo sekolah, logo jujur nih Bu ya. Logo sekolah iya, itu kan kayak doa gitu pasti zikir gitu kan Bu. Nah, itu kan kayak benar-benar. biar setiap sholat tuh semangat gitu Bu, kayak misalkan pasti saya bisa masuk ke sekolah situ gitu Bu. Tapi jangan doanya aja, tapi kita juga harus usaha kan pastinya. Ya jadi kalau misalnya Putri sendiri kayak ngebangun semangat tuh, Putri mikirin ke depan gitu. Putri mikirin bagaimana kalau misalkan saya tetap males, kalau misalkan sedangkan zamannya zaman milenial semua gitu kan Bu. Jadi kayak misalkan buat apa sih mau, ya pastinya setiap orang juga males. Pernah males, saya juga sama kayak gitu Bu. Ya, ya gimana ya, Hmm. kalau buat ngebangun semangat sendiri kan tiap orang berbeda-beda, tapi kalau buat Putri, Putri pikir ke depan gitu kan, misalkan abis lulus SMA Putri kayak gimana, mau ke jalan ini atau ke mau jalan Hmm. ini gitu. Jadi punya rencana gitu loh Bu. Plan, iya. Hmm. Benar-benar. Iya, Ibu juga sering sih dapat kayak masukan gitu ya. Ada motivator atau apa gitu. Mereka selalu punya yang namanya dream book. Dream book itu di dalamnya ya isinya tentang cita-cita mereka, dia mau ngapain ke depannya, terus mereka tempel-tempelin semuanya yang dia mau ke depannya mau apa gitu dia tempel-tempelin kayak gitu di situ. Berarti Putri juga gitu ya? Sama ya? Ya. Terus Putri juga waktu masih SMP kan, Putri kalau istirahat kadang ke BK kan Bu. Jadi kayak misalkan kayak butuh support gitu, butuh masukan. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau curhat tentang kayak misalkan lanjut kemana gitu, boleh kayak misalkan ke sharing ke guru atau enggak ke guru BK gitu. Pastinya kayak misalkan ibu-ibu juga kan kasih pendapat gitu. Jadi kayak misalkan ya dekat aja gitu, kayak ya dekat buat kayak misalkan gimana nih caranya gitu kan, ngasih saran gitu. Biar kitanya juga kan eh, terarah gitu tujuannya tuh Bu. Itu sih kalau menurut aku. Iya, betul. Berarti selain dream book, terus berarti minta saran ke yang lebih
berpengalaman gitu ya ke guru-guru gitu ya. Ini boleh banget nih dicoba buat teman-teman yang lain, adik-adik. Suaranya siapa yang kecil? Suaranya siapa yang kecil? Halo, Iya, Bang Tembus. iya. Teman-temannya pada diundangin nggak Put? Udah Buat di ke grup angkatan apa gimana? ke grup itu sih, paling saya temen gitu, Bu. Iya, jadi ibu juga ini mau minta, karena kita kan di SMP 2 Pleret itu belum ada jejak alumni. Nah, ibu juga nanti mau minta bantuannya ya, barangkali Putri juga bisa bantu. Nge-share aja sih, minimal nge-share link yang dari ibu, Google Doc gitu, Google Form. Nah, nanti ada isinya, kalian sekarang ada di mana gitu, terus sekolahnya di mana, terus kabar-kabarnya gimana, ada saran apa untuk sekolah, jadi untuk kemajuan sekolah juga gitu ya. Kalau sekarang berarti kan Kak Putri lagi WF, enggak WFO ya, jadi sekolah dari rumah, PJJ nih. Untuk belajarnya sendiri, selain dari sekolah, ada tambahan lain nggak Kak? Kalau belajar selain di sekolah, Putri ada. Putri ambil les Hmm. matematika di Ibu Ayu, tahu nggak Bu? Di Ibu Ayu, di guru Oh SMP ya, Ibu Ayu. dari zamannya Bu Putri Ayu kelas yang sampai 2 plaret ya? betul. Dari zamannya Putri kelas 9 itu, Putri udah ikut di les Ibu Ayu matematika sampai sekarang. Soalnya kan pas itu rumornya bakal ada UN tuh, Bu. Jadi kan Putri was-was Mm-mm. gitu ke matematika. Jadi ya Putri ambil ke ini ke apa namanya? Matematik di Ibu Ayu. Hmm. Kalau les-les yang lain ada nggak, Put? Misalnya dari SMP dulu pernah ikutan les apa, bahasa Inggris mungkin? Waktu SMP, Putri ikut les di Lilfat Education itu les bahasa Inggris aja, berarti bahasa Inggris Hmm. itu di Mm-mm. uh, gitu, Bu. Oh iya, iya. Berarti kalau yang full untuk mata pelajaran sih nggak ikutan gitu. Enggak, paling mapel Inggris sama matematika aja. Soalnya kalau misalkan semua mapel, waktunya nggak bakal kekejar, Bu. Udah gitu nanti otaknya Iya belajar. sih. Ya ampun. Iya. Berarti kalau sekarang cuma matematika aja, Put, di Bu Ayu aja? Apa ada tambahan lain juga? Enggak ada. Semuanya Nggak ada belajar. ya. Kalau otaknya apa? Bela- Belajar sendiri. Iya. Tugas-tugasnya banyak ya? Mantap, mantap. Jangan ditanya kalau mantap. Mantap. Mantap jiwa. Lebih parah dari SMP 2 Karet kan? Mantap banget, Bu, berkali-kali lipat, ya Allah. Nah, itu dia anak-anak buat yang lain nih. Kalau misalnya kalian di SMP 2 Plaret aja masih suka ngeluh, nah itu harus jadi apa ya? Harus jadi benar-benar pertanyaan besar kalau misalnya ia mau di SMA yang favorit atau yang bagus gitu ya. Apalagi tarafnya kalau di Cirebon itu kan memang yang udah terkenal bagus 1, 2, 6 itu ya. Anak-anak juga banyak yang bilang, Bu, nilainya berapa ke 1, 2, 6 atau ke 4 juga kan ada ya. Diko di 4 ya? Iya, Diko di 4. Sama Marcella Dulu jalur juga. apa Diko? Diko Sama sama salah juga. jalur rapot juga. Oh iya. Itu harus di nanti kapan-kapan ngobrol juga. Ini tadi banyak yang ngeluh sinyal, terus suaranya kurang kencang. Nanti ini deh bisa di save kan ya? Live ini bisa di save kan ya? Iya, Bu, iya Bisa. bisa. Iya. Nanti tinggal kalau misalnya ada yang ketinggalan, tinggal ngeliat lagi aja gitu ya. Terus selanjutnya Kalau ini misalkan anak-anak ada yang nanya mau lagi bisa WA Putri. tuh bisa Kak WA Putri. Kak Putrinya langsung boleh tuh. Ya, buat yang lain misalnya ada yang mau tanya boleh juga di sini dituliskan di komentarnya. Tapi kita
waktunya kan kalau di live IG cuma 1 jam ya. Sengaja sih sebenarnya kenapa ambilnya di live IG supaya nggak lama-lama ibu di depan kamera sih sebenarnya. Karena kemarin ada yang minta juga eh, minta di YouTube gitu ya. Kalau di YouTube ibu udah coba cuma eh, lama. Padahal udah pakai WiFi ya di sini, udah pakai ini tapi tetap aja lama. Jadi kayaknya nggak dulu. Terus waktunya juga kalau di YouTube itu kan panjang banget, jadi kayaknya nggak dulu deh. Nah, Kak Putri, oh ya waktu pas, Ini Bu dari kenapa? SMP ada juga. Ada Kamar Hama sama Kak. Halo. Siapa itu? Halo Kamar. Halo Iya. Kamar Ibu Kak. Oh iya, Amar ya. Tuh, Kak Putri udah nulisin nomor HP-nya, aduh baik banget sih. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsul, silakan nanti buat nambah-nambah motivasi ya. Benar, Ibu senang. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ayo, nih guys. Ya, mumpung ada Kak Putrinya. Nih, tadi ada yang tanya juga nilai mapel aja yang diambil udah kejawab ya. Jadi yang diambil itu adalah nilai-nilai semua mata pelajaran, terus yang diambil nilai pengetahuannya dari semester 1 sampai semester 5 ya. Terus dari Kak Putri sendiri yang sudah teruji klinis masuk ke SMA 1 Cirebon, itu nilai rapotnya 89,98. Jadi kita terarah mau belajarnya tuh ya. Ternyata kita punya targetan untuk nilai segini untuk mata pelajaran ini, terus nilai segini untuk mata pelajaran ini gitu ya. Karena Kak Putri juga mungkin kayak gitu juga ya Kak Putri ya. Menargetkan nggak Kak Putri dulu? Gimana Bu? Halo Alam. Waktu menargetkan itu menargetkan nilai UN itu sekitar 36 atau nggak 37, 36 jadi soalnya kalau dapatin UN segitu aja tuh udah bersyukur banget gitu Bu. Apalagi kan Putri ngelihat angkatan kakak kelas Putri yang angkatannya Kamar Hama juga nilainya juga kan pada besar tuh Bu. Jadi Putri ya agak susah gitu mungkin ya Bu ya. Buat Putri sendiri mungkin kalau misalkan ada UN kayak Putri naksirnya 35 atau nggak 36 gitu Bu. Tapi ya kalau nggak dapet juga ya nggak apa-apa gitu. Iya. Berarti Kak Putri itu angkatan pertama yang pakainya nilai rapot ya? Sebelumnya Iya, kan belum pernah ya berarti ya? benar. Iya, iya. Itu pelajaran banget. Nah, nanti juga ke depannya Ibu rencananya memang Ibu pengen ngundang juga Bu Riri. Kalau kalian tahu, Bu Riri itu salah satu panitia PPDB keluar ya, PPDB untuk masuk ke SMA SMK gitu ya. Nah, nanti Ibu juga rencana mau ngundang kayak gitu. Minimal bisa dapat gambaran tahun kemarin itu PPDB keluarnya syarat-syaratnya apa aja, terus nilainya harus kayak gimana, atau misalnya apalah nanti kita tanyain lagi gitu ya. Nah, terus ada lagi yang mau tanya kan? Boleh, boleh ya kalau ada yang Boleh tanya. Jadi dulu selain ikutan paskibra, terus OSIS banyak loh Putri. Itu aja udah lumayan loh. Paskibra sama OSIS aja juga udah lumayan ya nggak sih?
Udah main, Bu, sumpah main banget. Iya, terus kan ditambah lagi malah les bahasa Inggris ya, terus les matematik juga. Itu berarti gurunya pada datang ke rumah sendiri ya? Kalau les di bahasa Inggris itu Putri datang sendiri ke tempat lesnya. Kalau misalkan ke Ibu Ayu, Putri yang datang gitu. Soalnya waktu zaman kelas 9 itu selesai selesai pelajaran itu Putri les dulu sama teman-teman Putri kayak Intita, Diko, Paris, Tias gitu Bu. Jadi ada temennya jadi asik tuh Bu. Belajar tuh nggak jenuh, nggak Mm-mm. kayak gitu. Iya benar. Ya, itu berarti tips juga tuh masuk. Jadi kalau misalnya belajar, jangan cuma sendiri, cari teman yang lain juga, gitu ya, biar nggak jenuh. Gitu. Ini banyak yang minta bimbingan masuk SMK juga, nanti ibu kasih sih. Jadi nanti ibu cari dulu siapa yang kayaknya masuk ke SMK gitu ya. Jadi nanti eh, nilainya juga harus berapa, terus cara-caranya kayak gimana, nanti ibu juga cari tahu dulu ya. Gitu. Les bahasa Inggrisnya di mana kak katanya? Les bahasa Inggrisnya di Lilfata Education atau di ini di Sancang Gunung Jati, tahu nggak dek? Tahu nggak? Lancang Gunung Jati. Emang rumahmu di mana tuh? Put? Kok jauh ya? Om, Gunung Jati. Bu di Bakung rumahnya. Tahu nggak Bakung di mana? Pasti nggak tahu. Oh, Bakung. Tahu-tahu dekat rumahnya Bu Kepala Sekolah dong ya. Iya Bu, dekat rumahnya Ibu Kepala Sekolah. Iya, iya. Benar-benar. Iya, benar. Bu Kepala Sekolah kan sama Bakung itu. Iya. Apaan Kak Zorif? Kak Zorif di mana katanya Kak bimbingannya? Kak Zorif di mana sih? Kak Zorif tuh di mana ya? Lupa Cak Putri. Kayaknya di apa ya? Al Azhar Al Azhar bukan sih? Nggak tahu di mana. Oh, Al-Azhar. Boleh. Iya, jadi Lupa deh. eh, anak-anak itu waktu tahun kemarin ibu nggak tahu sih ya itu infonya benar apa enggak, cuma ada yang bilang masa bu ada yang belum bisa membedakan sekolahan negeri sama sekolahan swasta gitu kata dia. Ibu kan jadi kayak gimana ya, masa iya sih gitu, masa Nusantara atau apa kayak gitu nggak bisa membedakan, masa kita nggak bisa membedakan mana yang negeri mana yang swasta. Jadi kapan-kapan nanti ibu juga kasih tahu sih untuk versi SMK-nya juga insya Allah. Oh Al Irsyad, Al Syed, Irsyad, maaf, Zorif ya Allah. Islamiyah. Oh iya Kak, maaf. Maaf Kak. Bukan Al Azhar. Iya, ya nanti kapan-kapan kita ini ya undang juga yang dari MA, terus juga ada yang dari SMK. Ini yang mau tanya udah nih segini doang, nggak ada yang mau tanya lagi. Ada Bu tadi yang nanya nih Bu, Em, cara biar gak tergoda sama APK lain gimana Bu? Soalnya kalau PJJ kadang tergoda sama APK lain. Wah, TikTok nih pasti. TikTok ya? TikTok bukan sih? Iya, entah itu TikTok. Kalau perempuan biasanya TikTok, tapi kalau misalnya laki-laki biasanya game, Iya, ya kan? Ibu tahu. Coba gimana Put? Dirimu juga pasti pakai ya TikTok? pas. Iya, jadi kalau misalkan kan kita juga pasti pakai TikTok gitu kalau misalkan itu. Nah, kalau di Putri, kalau PJJ itu nggak ada waktu buat kayak buka APK lain soalnya dari jam 8 sampai jam 3 itu udah full Zoom tuh Bu. Udah full Oh Zoom jadi iya. sampai jam 8 dari jam 9 itu gurunya masuk. Nah, habis jam 9 sampai jam 10 juga gurunya masuk. Jadi nggak ada waktu buat buka PK lain gitu, Bu. Sampai jam 3. Nah, kalau udah jam 3 ya udah bebas. Kita mau ngapain aja gitu. Kalau itu buat It- Putri. Nah, ya, kalau itu misalkan kan gimana gimana? buat teman-teman yang ada waktu longgar gitu, kayak bisa ya misalkan nih bisa sih kayak misalkan lihat dulu sebentar. Tapi jangan misalkan ya di waktu gitu 15 menit atau enggak eh, 10 menit gitu. Jangan sampai kayak misalkan hmm, lama gitu sampai ngemotong pelajaran.
Iya. Jadi mainnya jangan kebanyakan gitu ya. Itu kan di Ya, berarti ini kan keadaan saat ini ya. Kalau yang kemarin pas Putri masih di SMP itu kan berarti sempat juga ngerasain PJJ kan? Ya, iya nggak? eh, kalau zaman Putri PJJ tuh enggak, Bu. Kita paling Oh PJJ enggak. tuh terusin syarat-syarat buat masuk ke SMA, Bu. Jadi di situ gue kayak bener-bener pusing. Udah Mm-mm. PJJ, nggak boleh ke SMP. Jadi apa-apa tuh online gitu, Bu. Iya, iya. Iya, itu emang pengalaman banget. Tuh untuk grafik nilainya harus gimana Kak? Apakah harus naik terus atau gimana gitu? Kak Putri nilainya naik terus atau enggak? Apa ada Alhamdulillah. turun? Hmm, Alhamdulillah Putri dari SMA, kalau untuk pengetahuan sendiri yang 4 mapel itu Putri grafiknya naik. Cuman ada beberapa mapel seperti kayak misalkan bahasa Sunda, penjas orkes, terus apa lagi ya? Hmm, ya itu menurun sih kayak apa zigzag gitu, Bu. Kalau untuk mapel Hmm. penjas lagi Sunda, terus ada beberapa mapel juga yang apa namanya kayak turun, tapi eh, alhamdulillah untuk yang pengetahuannya grafiknya meningkat gitu, Bu. Sebenarnya kalau SMP tuh Hmm. pernah mikir sih bahwa kalau misalkan um, rapotnya harus naik gitu. Soalnya kan Hmm. putri kita dari rata-rata aja, jadi ada beberapa mapel yang zigzag, ada yang beberapa mapel yang meningkat gitu, Bu. Ya Tapi berarti kalau ambil. misalkan harus kayak misalkan harus naik gitu ya, Bu, kalau di SMA. Katanya sih kalau misalkan Hmm. jurusan PTN. Iya. Berarti kalau kayak batuk jadinya Ibu. Sorry, maaf ya. Ibu agak batuk-batuk memang lagi kemarin-kemarin. Halo, Ahmad. Ibu. Pak Ahmad. Halo, Alam. Mar. Halo Putra. Halo Adia. Halo semuanya. Iya. Tuh Kak Putri di SMA-nya ikut ekskul apa Kak? Misalnya? MPK ya, tadi kan udah ditanya. MPK, selain MPK ada nggak? Bu, Selain MPK, ekskulnya apa lagi Put? ikut Pasus, Bu. Pasus itu kayak pasukan khusus gitu. Jadi kayak Paskibra. Iya, Move on, Bu, dari iya, Paskibra. Ya iya. ampun. Ini Templar nih pasti. Iya, ini harusnya disponsori oleh Paskibra ini. Ya, eh, ini banyak yang minta juga SMA-SMA lain ya. Nanti Ibu coba cari dulu SMA dia, SMA Palimanan tadi ada juga. Terus SMK, nanti Ibu coba cari dulu. Nah, makanya untuk kakak kelas nih, minta tolong dong diisi nanti linknya. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing lagi kayak gini. Terus eh, kira-kira nanti apa yang perlu disiapkan supaya adik-adik juga bisa tahu gitu ya. Jadi memotivasi adik-adik lah minimal gitu ya. Kayaknya Palimanan juga ada kan itu tuh yang masuk. Palimanan ada. Hmm. Iya, Palimanan ada banyak pasti. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh apa nih, Bu? Rekomendasi SMA Palimanan dong, Bu. Ada, Bu. Ada teman Putri dari Palimanan juga. Siapa tuh? Ingat Tia. nggak? Iya. Boleh lah nanti Ibu minta ininya ya nama-namanya aja. Kira-kira siapa aja gitu ya. Oke, terus apa lagi ada yang mau tanya lagi? Biasanya ini, Bu, kayak misalkan pasti gimana apa bedanya sih SMA sama SMK gitu, pasti gitu kan. Eh Bener gak sih? Soalnya Iya, pengalaman iya. Putri kayak Iya nggak anak-anak. ya nggak sih? Kayak misalkan orang tua tuh maunya SMK, tapi kita tuh maunya SMK. Ya Nah, beda iya sih tuh, sebenarnya. Kak Putri pernah pernah ngalamin itu enggak?
ngalamin enggak, Bu. misalnya beda pendapat, mintanya kemana orang tua? Orang tua mintanya ke SMK gitu. Tapi Putri kalau apa kayak Putri kedorongnya tuh pengennya ke SMA. Nah, jadi di situ Putri tuh kayak bener-bener mikir gitu, Bu. Terus tujuan Putri kan ke SMA 1. Pasti bakal juga kan kayak saingannya juga kan berat gitu, Bu. Nah, itu ibu saya tuh khawatir gitu kan takut nggak masuk. Jadi ibu saya mah terserah anaknya sebenarnya, tapi terutama ibu saya tuh pengennya SMK sama ayah saya juga SMK. Biar langsung kerja gitu. Nah, tapi katanya setelah bernegosiasi panjang lebar, akhirnya orang tua Putri tuh nyetujuin ke SMA 1. Alhamdulillah dia keterima. Nah, rencana kalau Putri nggak keterima di SMA 1, Putri lanjutnya ke Plumbon, ke SMA 1 Plumbon. Gitu, Bu. Soalnya zonasinya masuknya, Oh, soalnya kan tahun Putri hanya satu sekolah di SMA kota yang boleh masuk. Gitu, Bu. Jadi pilihan kedua tuh harus di kabupaten, kalau sekolah kabupaten. Gitu. oh gitu ya. Jadi bisa milih dua tempat pakai jalur yang berbeda ya pastinya ya? Apa enggak boleh jalur yang sama? Gimana, Bu? Gimana? Pakai pakai jalur yang sama, misalnya rapot-rapot semua atau jalurnya beda gitu. Kayak misalnya, Untuk waktu itu yang pertama itu jalur rapot. Misalnya kita nggak masuk nih, Bu, ke SMA yang kita pengen, kayak misalkan ke SMA kota atau nggak SMA yang favorit pertama, itu nggak bisa lolos. Terus nanti tahap keduanya itu pakai zona. Nah, Putri kan iya. zonasinya masuknya ke SMA 1 Plumbon doang sama Jamblang gitu. Soalnya daerah Bakung sih, Bu. Bakung. Enggak putih. Tanggalnya itu dibedakan. Jadi yang pertama itu melalui jalur prestasi dulu, entah itu prestasi akademik ataupun prestasi yang non akademik. Nah, kalau yang Kak Putri ini melalui jalur prestasi akademik melalui rapor. Kalau yang non akademik itu misalnya kalian punya prestasi kayak baca puisi atau misalnya olahraga juara satu gitu ya, itu bisa melalui jalur itu juga. Nah, itu yang pertama tuh, yang paling pertama. Terus yang kedua, itu baru zonasi ya, Put ya? Apa ini dulu, yang KIP dulu? Uh, yang kalau tahun itu apa tuh namanya jalur KIP sama jalur zonasi itu dibareng, Bu. Bareng ya, KIP sama zonasi. Oh iya, jadi yang pertama, jelas kalau yang prestasi pertama dulu, baru yang zonasi sama KIP itu dibarengin. Ya, itu jadwalnya. Ada lagi, Bu, Gitu. itu namanya anak anak guru sama jalur anak dokter. Anak Itu kayak misalkan relawan ya. gitu, kayak iya kayak perawat ini perawat kayak kan sekarang kan kayak COVID gitu tuh, Bu, jadi dapat kayak apresiasi gitu, jadi tapi hanya beberapa persen gitu, Bu, Iya, sedikit. kalau nggak salah itu masuknya ke yang 5% atau 10% gitu. Jadi ada 50% untuk yang zonasi, terus yang prestasi itu 30% ya betul? Iya, zona 30%. paling banyak paling banyak waktu itu Mm-mm. Zonasi. jadi zonasi yang paling banyak, Bu. Kalau akademik cuma berapa persen ya? Itu 30% gitu dari pokoknya sedikit. Ada yang mau nanya tuh Akademik. Oh iya tadi. penilaian tentuin jurusan antara IPA dan IPS gimana, apa perlu psikotes dulu Kak sebelum masuk SMA-nya? Boleh Nah, Putri itu jawab, Bu? boleh tuh. Boleh. Jadi Gimana?
kita sesudah masuk SMA itu pastinya sebelum bagi kelas itu antara nilai IPA atau IPS itu biasanya ada tes. Jadi nanti di SMA itu pasti ada tes. Jadi sebelum masuk nih, beberapa hari sebelum masuk ke SMA itu pasti ada tes dulu gitu. Benar-benar. Ada lagi nih Jadi rekomendasi SMA Satu Sumber. Boleh. Ada nih Bu, teman Putri juga yang masuk SMA Satu Sumber. apa tuh? Kak Abel. Tahu nggak anak Abel. Mata Putih? Dia SMA Satu Sumber. Pernah dengar sih namanya, cuma nggak paham orangnya sih. Karena kan itu biar paham orangnya harus dibawa ke sini. Ya. Terus ada lagi nggak yang tanya? Apa nih? Bisa Kak pakai jalur? Bisa. Sedikit 5%. Yang KIP. Dulu waktu Putri ini minta izin ke orang tua, kan berarti mungkin akan agak lama ya membujuk orang tua untuk setuju ke Iya. Gimana Bu? Suaranya patah-patah. coba. Udah, aman nggak ya? Benar nggak nih? Bisa. Yang Putri lakuin waktu ada beda pendapat kayak gitu ke orang sama orang tua tuh. Apa tuh? Waktu sama beda, Putri pengennya SMA, orang tua pengennya SMK gitu. Oh, sebenarnya waktu itu pas ada negosiasi kayak gitu, Putri sebenarnya mau ikut ke orang tua SMK. Jujur, H-3 sebelum pendaftaran itu Putri udah curhat dulu sih ke Pak Kohar. Waktu itu pembimbingnya itu Pak Kohar. Pembimbing untuk SMA itu Pak Kohar kan Bu ya. Nah, terus alhamdulillah ada dorongan dari keluarga Putri. Jadi keluarga ibu gitu, kakak ibu. Nah, itu yang lebih apa ya namanya? Ngomong gitu ke ibu sayanya bahwa kayak gini gitu. Terus akhirnya ya Putri juga buktiinnya tuh lihat nilai dulu. Pastinya kan kalau misalkan nilai Putri kurang, ya Putri nggak bakal ngambil resiko gitu. Dilihat Iya, kan. benar.
nggak mau apa. Jadi sebenarnya juga pas waktu beberapa pengumuman itu Putri udah optimis nggak masuk. Jadi ya udahlah, lumbon gitu nggak apa-apa kan Bu. Jadi kayak misalkan ya semua sekolah itu bagus gitu, tergantung kitanya aja gitu Mm-mm. kan Bu. Nah, Mm-mm. jadi Benar. cara ngeyakinin ibu saya ya dengan nilai Putri gitu. Kira-kira nih nilai segini masuk nggak ke SMA 1? Kalau misalkan nggak masuk ya kita kita nggak mau lah ambil resiko tinggi. Ngapain juga kan ya Bu? Mm-mm. Ya ada Benar. bagus paten gitu. Tapi alhamdulillahnya itu Allah tuh ngejawab doa-doa Putri gitu. Sedih banget ya. Hmm. Tapi so sweet loh itu. Hmm. Jadi kata-kata orang yang usaha nggak mengkhianati hasil tuh bener ya Put ya. Itu terjadi sama Putri langsung gitu. Anak-anak. Jadi kalau kalian pengen usahanya didengar atau keinginannya didengar ya harus mau mengkomunikasikan pertama itu mengkomunikasikan dulu ke orang tua. Terus yang kedua memberikan bukti gitu. Jangan cuma kita cuma ngomongnya doang pengen ke situ tapi kita belajarnya enggak gitu. Karena kan orang tua juga pasti menilai itu juga gitu ya. Ini Hmm. Bu, biasanya ada kan peraturan di sekolah suruh sholat duha gitu tuh Bu? Ada nggak? Waktu Mm-mm. itu Iya. ada ibu yayah kayak ya itu tuh sholat duha tuh bener-bener kayak berpengaruh gitu sih Bu menurut Putri. Jadi ya pas biasanya kalau istirahat sekolah kan jam berapa ya? Sekitar jam 10 tak kalau SMP 9, sekitar 10, heeh. Sama 10. nah kan kayak Nah, teman itu sekelas juga Putri tuh tuh tips. bersolat gitu. Alhamdulillah Mm-mm. ya, teman sekelas Putri tuh keterima di SMK SMA yang mereka ingin pengen gitu. Alhamdulillah sih kayak Nah, itu. bener-bener itu ada emang bener sih. Mm-mm. Mm-mm. Jadi nggak cuma usaha doang tapi doa juga. Usaha usaha dunia sama usaha langit katanya gitu. Kalau Kak Putri berarti usahanya melalui sholat duha. Nah, makanya kemarin-kemarin itu Ibu sempat tanya mana nih yang sholat duha, mana nih yang sholat ini, gitu ya. Jadi anak-anak juga harus mau membiasakan minimal. Nah, sekarang berarti Kak Putri ke IPA ya, Kak Putri ya? Ya alhamdulillah psikotesnya masuk ke IPA. Alhamdulillah. Padahal Sesuai keinginan nggak? Putri pengennya kedokteran sama atau enggak hukum. Tapi hukum kan harus IPS gitu Bu. Hmm. Jadi Mm-mm. tahu deh. Sebenarnya ya dua-duanya masuk ke kriteria Putri dong ya berarti. Iya, jadi kalau ke hukum kan kayak kebanyakan public speaknya gitu kalau ke hukum. Tapi kalau kedokteran Mm-mm. kayak ilmu medis gitu. Ya doain aja lah Bu ya Mm-mm. terbaik. Iya, iya. Sukses Amin, semuanya. amin. Amin. eh tadi iya, kepengennya ke kedokteran ya, berarti karena sekarang kan Mm-mm. sudah ke IPA, berarti bisa bisa jadi ke adanya kedokteran gitu. Ada ini lagi nggak Put? Tempat bikin tulisan lagi gitu nggak sekarang? Kalau untuk tulisan, kalau kan Putri masih kelas 10 ya. Jadi kayak masih ya udahlah santai dulu gitu Bu. Jadi kayak misalkan eh, untuk masuk kayak bener-bener kayak pengen kedokteran gitu, Putri masih sharing-sharing gitu sama kakak kelas kan. Biasanya di Semansa itu ada IKA Semansa tuh Bu, ikatan Semansa gitu, ikatan alumni. Nah, di situ kan pasti ada tanya jawab tuh. Nah, itu kan kayak kayak bukan seminar lagi sih, kayak bener-bener masukan. Jadi jangan asal pilih jurusan gitu, takutnya tuh ya resikonya tuh bener-bener tinggi gitu kan Bu ya. Terus juga harus izin juga pasti gitu. Terus sesuai dengan bakat kita, bakat minat kita gitu kan. Masa bakat kita di sini jurusannya ke sana kan nanti susah nyimbangin